channel. Bertemu lagi dengan saya Laili Astutuningsih. Untuk video yang kedua kalinya, di sini saya akan menjelaskan isi dari artikel yang berjudul Model-model Perencanaan Strategik karya Tatap M. Amirin. Sebelum kita lanjut ke penjelasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Jadi sebelum kita tahu apa saja model-model perencanaan strategik, kita harus tahu apa sih itu definisi dari perencanaan strategik dan apa saja komponen dari perencanaan strategik. Nah, jadi definisi dari perencanaan strategik itu adalah perencanaan strategik itu biasa dikenal sebagai perencanaan jangka panjang. Jadi, perencanaan strategik atau perencanaan jangka panjang bisa digunakan untuk lingkup organisasi sebagai satu kesatuan atau lingkup utamanya yang berbentuk macam-macam dan cara melakukannya. Setelah kita tahu definisi dan kegunaan perencanaan strategik, kita harus tahu apa saja komponen-komponen perencanaan strategik. Komponen perencanaan strategik dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah melakukan perencanaan strategik. Melakukan perencanaan strategik sama halnya melakukan pencermatan terhadap keadaan lingkungan organisasi. Komponen yang kedua adalah penerapan arah tujuan strategik, di mana komponen ini menurut M. Sinamara adalah apa yang dilakukan terkait dengan permasalahan atau isu-isu yang dilakukan serta berbagai macam metode atau strategik untuk mencapai hasil karya tersebut. Komponen yang ketiga atau yang terakhir adalah perencanaan tindakan, di mana komponen ini menjelaskan bahwa kegiatan ini menjabarkan tujuan-tujuan strategik. Setelah kita tahu dari definisi dan macam-macam komponen perencanaan strategik, kita lanjut ke macam-macam model-model perencanaan strategik. Perencanaan strategik itu sendiri mempunyai 5 macam model perencanaan strategik. Di mana yang pertama model perencanaan strategik itu sendiri adalah model perencanaan strategik dasar. Model perencanaan strategik dasar biasa digunakan oleh organisasi yang belum punya pengalaman atau belum punya wawasan banyak. Jadi organisasi tersebut harus mengikuti model perencanaan strategik dasar ini supaya memperbanyak wawasan dan memperoleh pengalaman baru. Model perencanaan strategik yang kedua adalah model perencanaan yang berlandasan dengan permasalahan, di mana model ini mempunyai beberapa langkah-langkah, yaitu merancang strategi atau program-program utama yang berkaitan dengan isi permasalahan atau dengan tujuan permasalahan tersebut. Model perencanaan strategik yang ketiga adalah model perencanaan penelusuran. Maksud dari model ini adalah menjamin adanya kesejahteraan antara misi organisasi dan sumber-sumber yang dimiliki untuk menjalankan organisasi secara efektif dan efisien. Model perencanaan strategik yang keempat adalah model perencanaan skenario, di mana model ini bisa digunakan khususnya untuk mendata isu-isu permasalahan dan tujuan-tujuan strategik tersebut. Model perencanaan strategik yang kelima atau yang terakhir adalah model perencanaan pengorganisasian diri, di mana model ini menurut M. Sinamara bisa dianggap sebagai linear atau mekanistik, dan model ini berpola dari yang umum hingga model ke sebab akibat ke khusus.